Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abdi Adi Darmida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp La Roibani Fida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa pegas Indremes, semoga sehat selalu dan berbahagia. Di sini saya Nisna Nurulita dari kelas 12 MA La Roibani Fida akan mempresentasikan PTM Imajinasi saya dari pelajaran sejarah kelas 12 tentang Forum Kerja sama APEC atau Asia Pasifik. Nah, ini dia. Di sini ada karena kenapa adanya APEC, terus dalam bidang politik, kesepakatan yang dibuat dan peran APEC itu sendiri. Yang pertama, karena apa APEC dibuat? Karena era globalisasi yang terus berlanjut. Nah, era globalisasi itu membawa kemajuan iptek, transportasi, teknologi, dan informasi. Nah, karena kemajuan itu tidak hanya dampak positif saja yang didapatkan, pastilah ada positif ada negatifnya ya. Nah, membawa dampak negatif ekonomi dan gagal perundingan Uruguay pada saat itu. Jadi pada saat kemajuan iptek itu ada suatu forum yang dibuat kayak forum buat perundingan gitu ya, antara kerja sama Uruguay itu gitu. Kemudian tidak hanya membawa dampak negatif pada ekonomi saja, di dampak politik negatif di bidang politik, yakni perubahan dahsyat arus ekonominya berubah secara dahsyat. Dan kemudian ada pula demokratisasi Eropa Timur, dan juga sebab itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena sebab tumbangnya rezim komunis. Yang kedua, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Dan yang ketiga, runtuhnya tembok Berlin. Nah, kesepakatan akhirnya karena semua itu, karena lebih kesimpulannya itu karena era globalisasi pada saat itu, maka dari situ dibuatlah sebuah kesepakatan atas usulan PM23 yang diusul oleh Bob Hawke Australia di pertemuan tingkat menteri di Australia. Akhirnya di Canberra akhirnya dibentuklah suatu wadah kerjasama ekonomi yang dinamai APEC ya. Pemimpin akhirnya setelah dibuat APEC tersebut, Masya Allah jatuh. Dan setelah dibuat APEC tersebut, akhirnya pemimpin negara peranggotaan. Jadi APEC itu terdiri dari berbagai negara. Akhirnya pemimpinnya itu berkumpul dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang dinamakan ALM atau pertemuan pokoknya dinamakan ALM. Nah, ALM ini terjadi pertemuan ALM dalam 4 kali pertemuan. Yang pertama pada tahun 1993, terus yang kedua pada tahun 1994, yang ketiga 1995, dan yang terakhir itu yang keempat itu di 1996. Nah, ketika kan itu udah pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu Indonesia membawa perannya berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 93 atau pada tahun pertama pertemuan ALM itu, Indonesia menjadi ketua daripada APEC itu. Kemudian pada tahun yang ketiga, ALM yang ketiga, pada tahun 95, Indonesia di Tokyo kan itu pada saat itu menjadi menetapkan era dagang menjadi era dagang bebas seperti itu. Era dagang bebas dari tahun 1996 sampai 2003 gitu. Terus dari tadi kan ngomongin APEC ya. APEC itu apa sih? Kan Forum Kerjasama Asia Pasifik. Nah, apa aja negaranya? Negaranya ada Selandia Baru, Papua Nugini, Brunei Darussalam, Indonesia sendiri, Filipina, Thailand, Singapura, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Kanada, Chili, dan yang terakhir adalah Meksiko. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf dari kesalahan kata perbuatan, ada gerakan-gerakan yang memutar-mutar. Mohon maaf ya, mohon maaf bila saya banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.